Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang arsitektur keamanan aplikasi secara umum. Jadi kita sudah bahas tentang bagaimana membedakan kode program, konfigurasi, kredensial. Kemudian kita juga sudah menyinggung tentang data-data apa yang kita harus proteksi gitu ya. Kemudian bagaimana cara proteksinya gitu. Dan juga kita sudah membahas tentang HSM atau Hardware Security Module dan juga Vault ya. Vault itu adalah software yang bisa digunakan yang fungsinya sama dengan HSM gitu. Kemudian kita juga sudah singgung aplikasi kita koneksi dengan Vault-nya seperti apa. Nah, pada video hari ini kita akan membahas lebih detail tentang si Vault ini. Kita akan bahas lebih detail lagi tentang bagaimana aplikasi kita connect atau terhubung dengan Vault, bagaimana aplikasi kita memanfaatkan fitur-fitur Vault untuk mengelola data secara aman, baik data yang ada di aplikasi maupun data-data konfigurasi atau kredensial yang digunakan aplikasi kita untuk connect ke service-service yang lain seperti database, kemudian file service dan sebagainya. Oke, ikuti terus video ini, kita akan bahas detail tentang Vault. Nah, sebelum kita mulai, seperti Prof. Budi Raharjo, beliau di videonya suka ngopi dulu. Jadi pada video kali ini kita akan seduh kopi dulu, setelah itu baru kita mulai videonya. Selamat mengikuti. Ya, kali ini kita akan seduh ini ya, kopi apa ini? Mexico Canjul Estate ya. Nanti kalau mau coba link pembelian ada di deskripsi. Jadi di sini belinya di Pana Coffee Roastery dari Semarang ya. Kita akan seduh dengan metodenya Tetsu Kasuya. Kemudian di sini 1:15 ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seduhan pertama blooming dulu, biasanya 3 kali berat kopi. Nah, sekarang kita 30 karena tadi kopinya 10 gram. Kenapa cuma sedikit? Karena tadi pagi saya sudah espresso 15 gram. Jadi biar nggak overdosis. Oke, 30 detik, tuang yang kedua kali. Ini grind size-nya medium, agak kasar. Kalau menggunakan time more slim yang titanium dia di 35 klik. Oke, 1:15 ya. Jadi selesai di 150 gram. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada video kali ini kita akan bahas detail tentang penggunaan Vault di aplikasi kita ya. Nah, jadi kita mulai dengan ini websitenya ya. Jadi Vault itu adalah aplikasi bikinannya HashiCorp, perusahaan HashiCorp namanya. Jadi si Vault ini dia kegunaannya secara fungsionalitas mirip dengan HSM atau Hardware Security Module yang sudah kita bahas pada video sebelumnya gitu. Jadi kalau HSM itu dia Hardware Security Module dia memiliki fungsi utamanya sama sebetulnya. Jadi si Vault ini fungsi utamanya sebetulnya adalah yang pertama adalah key storage ya.
Nah, jadi key storage ini kalau HSM dia akan punya chipset untuk menyimpan data yang mana si HSM ini dilengkapi oleh peralatan-peralatan atau sensor-sensor untuk mendeteksi adanya kegiatan tampering atau kegiatan berusaha membobol dia gitu. Nah, begitu dia mendeteksi ada kegiatan tersebut, maka dia akan menghapus key-nya tersebut sehingga datanya hilang gitu. Nah, kalau datanya hilang jadinya tidak bisa dicuri oleh hacker. Nah, kemudian juga tapi tidak berarti si HSM-nya rusak ya, karena nanti setelah diamankan lagi, diperbaiki dan sebagainya, maka bisa diinisialisasi ulang dengan key yang lama gitu ya, dengan melakukan kegiatan key ceremony. Jadi kegiatan key ceremony itu kita ingatkan kembali adalah di mana si key ini ya, master key ini ya. Jadi kita punya master key. Nah, si master key ini nanti akan dibagi menjadi beberapa key komponen ya. Jadi misalnya kita katakan saja misalnya ini dibagi menjadi 5 key komponen gitu ya. Nah, masing-masing key komponen ini dia akan dipegang oleh satu yang namanya key custodian atau pemegang kunci ya. Nah, jadi si masing-masing key custodian ini dia bertanggung jawab terhadap satu key komponen ya. Nah, kemudian nanti dia akan menginputkan passphrase atau apalah gitu ya, yang kemudian passphrase tersebut akan digunakan untuk mengenerate key komponen. Nah, jadi di sini ada custodian-nya. Custodian, di sini ada komponen. Nah, ini nanti kita juga bisa menetapkan quorum ya. Jadi kita bisa menetapkan quorum. Jadi misalnya minimum ini kan ada 5 orang ya, tiga orang ya, 3 orang bisa mengaktifkan si master key ini, bisa membentuk master key. Jadi walaupun ada 5, kita bisa 3 orang wajib, 2 sisanya cadangan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini namanya key ceremony ya. Jadi untuk membentuk master key ada dipecah menjadi beberapa key komponen, kemudian key komponen ini nanti akan dipegang oleh masing-masing satu key custodian gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya terjadi tampering, datanya hilang, maka kita juga bisa merestore si HSM dengan menggunakan ini gitu. Nah, kalau Vault dia juga punya fitur untuk key ceremony. Jadi idealnya si Vault ini juga kita inisialisasi dengan beberapa key custodian supaya untuk mengamankan datanya supaya aman ya. Nah, jadi kemudian si Vault ini dia memiliki arsitektur namanya zero trust ya. Jadi di sini kita punya Vault. Nah, kemudian Vault ini tentunya dia akan menyimpan datanya itu di dalam storage ya. Nah, di sini ada storage-nya. Database-nya ya, database internal dia, maka dia akan simpan ke sini dalam bentuk encrypted ya. Nah, untuk mengencrypt ini dia menggunakan master key ini. Master key-nya nanti akan disuplai oleh si key custodian. Jadi kalau nanti seandainya Vault-nya ini restart, maka untuk mengaktifkan dia lagi ya. Jadi dia istilahnya dia kondisinya tuh ada 2, ada sealed atau terkunci ya, dan ada unsealed ya. Nah, untuk membuka unseal maka dibutuhkan si key custodian ini. Begitu dia sudah berada di posisi unseal, maka database-nya sudah dibaca, kemudian sama dia bisa digunakan untuk menyimpan key, menambah key, melakukan enkripsi dan sebagainya. Jadi dia baru bisa beroperasi setelah masuk ke posisi unseal gitu ya. Nah, kemudian jadi ini adalah fitur pertama dan fitur utama dari HSM dan juga Vault, yaitu untuk menyimpan key dengan aman ya. Nah, kemudian ada fitur berikutnya yaitu untuk generate key. Nah, generate atau generate key ya.
Nah, jadi nanti aplikasi kita ini tidak pakai satu master key untuk mengenkrypt semuanya ya. Nah, itu juga kurang secure karena begitu nanti key-nya bobol ya semuanya bisa bisa ini, dan lagian kalau master key-nya sering digunakan maka dia akan semakin terekspos dan juga nanti kemungkinan dia bocor akan semakin tinggi. Nah, jadi kita menggunakan banyak key-key yang lain untuk melakukan enkripsi gitu. Jadi makanya di sini Vault ini dan juga HSM dia punya fitur-fitur untuk mengenerate key yang lain ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini perbedaan antara HSM dan Vault ya. Jadi HSM ini kan banyak digunakan di industri perbankan ya. Nah, dia sama-sama key storage ya. Jadi sama-sama store key dengan aman ya. Ini juga store key. Kalau bicara generate, dia juga bisa generate. Ini juga bisa generate. Nah, kemudian di sini ada fitur-fitur yang sesuai dengan peruntukan. Jadi HSM ini kan dia banyak digunakan di industri perbankan gitu ya. Nah, jadi di sini dia ada fitur-fitur yang spesifik spesifik ke perbankan gitu ya. Banking spesifik ya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya dia bisa generate pin block ya. Generate pin block. Jadi pin block itu adalah ya gampangannya adalah pin lah ya. Kalau kita ke ATM, kita menginputkan pin. Nah, pin itu nanti ada format penyimpanannya. Jadi ditambahin ini, tambahin itu. Nah, itu namanya pin block. Nah, si HSM dia bisa generate pin block sehingga waktu usernya masukin pin, misalnya kita buka rekening gitu ya di bank kan dikasih pin pad, kemudian kita input di sana. Nah, itu akan di-generate menjadi pin block dan kemudian pin blocknya disimpan ke dalam database gitu. Nah, jadi si pin block ini si HSM bisa generate ya. Kemudian yang kedua tentunya verifikasi ya. Verifikasi si pin block ini ya. Kemudian dia juga bisa melakukan yang namanya key rotation ya. Jadi key rotation. Sebelum key rotation mungkin dia bisa membuat melakukan zone translation ya. Zone translate. Jadi kalau ada bank A mau komunikasi dengan bank B, misalnya kita menggunakan ATM-nya menggunakan kartu ATM BCA, kita tarik tunai di ATM punyanya Bank Mandiri. Nah, itu nanti kan antar bank harus berkomunikasi, sedangkan masing-masing bank itu dia encryption key-nya berbeda. Jadi waktu kita masukin nanti di-encrypt menggunakan key-nya Bank Mandiri, kemudian nanti setelah datanya dikirim ke Bank BCA itu harus di encrypt ulang menggunakan key-nya Bank BCA. Nah, itu namanya translate antar zone, antar bank gitu ya. Nah, itu si HSM dia bisa melakukan hal seperti itu gitu. Jadi kita nggak usah lagi coding ya, kita nggak usah coding, kita tinggal kirim aja datanya, terus kita bilang nih tolong translate dari bank yang ini ke bank yang ini. Nah, nanti dia yang akan melakukan translate gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ya ini nanti masih banyak lagi ya. Pokoknya intinya adalah fitur-fitur yang spesifik terhadap industri perbankan dan juga kartu ya, kartu kredit, kartu debit gitu. Nah, kemudian kalau di sini karena Vault ini dia digunakan di pembuatan application secara umum ya. Maka di sini dia punya fitur-fitur yang spesifik untuk pembuatan aplikasi. Contohnya misalnya adalah untuk generate database credential ya. Jadi si Vault ini dia bisa kita kasih akses admin ke database dan kemudian nanti dia bisa generate username dan password di database tersebut gitu. Nah, ini gunanya buat apa? Gunanya jadi kalau misalnya kita mau melakukan credential rotation, misalnya setiap satu minggu sekali misalnya password ke database diganti gitu ya. Nah, ini dia nanti bisa mengganti password database dan juga menginstruksikan aplikasi kita untuk mengganti konfigurasi karena username password yang kemarin sudah tidak berlaku lagi, udah expired, jadi diganti dengan yang baru gitu. Nah, itu dia bisa ganti ya. Kemudian dia juga bisa
ini ya, cloud credential ya, cloud credential. Sama ya, misalnya kita connect ke aplikasi kita menggunakan menyimpan file di Amazon S3 gitu ya. Nah, kemudian kita mau rotasi sehingga API key-nya ini dia ganti-ganti seminggu sekali. Nah, itu kita bisa menggunakan Vault. Jadi nanti pada waktunya sudah ganti, nanti dia akan menghubungi si AWS, membuat key yang lama expired, dan kemudian dia mengenerate key baru, kemudian key baru tersebut akan dipasang di aplikasi kita gitu. Nah, jadi dia bisa connect seperti itu. Ya, jadi di sini nanti dia akan banyak ya, akan banyak model-model tipe data penyimpanannya. Jadi di sini kita disebutnya di Vault itu istilahnya adalah secret engine ya, secret engine. Nah, secret engine ini contohnya adalah yang paling sering kita pakai atau yang paling simple biasanya adalah KV ya, key value. Nah, key value itu adalah ada nama variabelnya dan ada value-nya. Jadi misalnya nama variabelnya username, value-nya adalah aplikasi akunting misalnya. Kemudian key-nya misalnya password. Nah, nanti value-nya adalah password-nya si aplikasi akunting apa gitu ya. Jadi di sini kita bisa simpan key value, username, password, kemudian hostname, kemudian nama database dan sebagainya gitu. Jadi di sini yang pertama yang paling dipakai orang banyak adalah key value atau KV ya. Nah, kemudian berikutnya yaitu ini spesifik terhadap si masing-masing tipe data. Jadi misalnya di sini ada database ya, DB credential. Nah, DB credential ini nanti ada lagi untuk MySQL, ada lagi spesifik untuk PostgreSQL dan sebagainya gitu. Kemudian ada cloud ya, cloud credential. Nah, di sini nanti ada AWS ya. Kemudian ada Google. Kemudian ada misalnya Azure ya. Nah, jadi format-formatnya ini dia sudah memahami sehingga dia nanti bisa memproses datanya dan juga merotasi kredensial gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah tadi sudah ini. Nah, dia punya metode secure introduction. Nah, inilah yang berhubungan dengan kita membuat aplikasi ya. Nah, apa itu secure introduction? Secure introduction ini adalah untuk mengatasi secret zero problem ya. Kemarin kita sudah bahas secret zero problem. Nah, jadi maksudnya adalah seperti ini. Misalnya kita punya aplikasi ya, aplikasi. Kemudian aplikasi kita ini contohnya misalnya kita mau connect ke database ya. Nah, di sini kita punya database. Oke. Nah, kita connect ke sini tentunya kita menggunakan kredensial ya. Nah, gini. Misalnya kita menggunakan username, ini kredensial ya. Kredensial itu contohnya username, password ya. Nah, biasanya ada tambah host juga ya. Kalau MySQL dia ada hostnya. Nah, kita kirim 3 variabel ini ke database dan kemudian database memutuskan kita boleh connect atau enggak gitu ya. Nah, kemudian di mana kita simpan kredensial ini ya? Tentunya kita simpan di lokal, dan yang inilah yang kemarin kita bahas kalau di aplikasi Java yang namanya application properties. Kalau kita menggunakan Laravel ya environment file ya dan seterusnya gitu. Jadi kita simpan di lokal kemudian dalam bentuk plain text dan itu kita gunakan pada waktu kita mau connect ke database. Nah, inilah yang mau kita secure ya. Nah, gimana cara men-secure ini? Ya tentunya kita encrypt ya. Kita encrypt. Nah, enkripsinya itu menggunakan key. Nah, key-nya disimpan di mana? Kalau kita simpan key-nya di host yang sama di sini juga, ya sama aja bohong ya kan. Kemudian kita juga bisa menginputkan key-nya tersebut di environment variable. Jadi waktu aplikasinya jalan di OS-nya itu kita suruh si administratornya login, kemudian nanti dia mengeset suatu environment variable yang kemudian dibaca aplikasi kita, itu bisa. Cuman kan nanti setiap kali restart ya dia akan harus ngetik tuh si administrator ya, masukin environment variable. Nah, merepotkan. Apalagi kalau kita sudah CI/CD, aplikasi bisa dideploy kapan saja gitu. Nah, ini tentunya merepotkan gitu ya. Nah, jadi
key-nya ini gimana caranya kita menyimpan dengan aman ya. Nah, disinilah fungsinya si vault tadi ya. Jadi vault itu nanti dia akan simpen key ya, atau bisa juga dia menyimpan kredensial ya. Terserah. Nah, jadi pada waktu aplikasi kita startup, dia nggak langsung connect database, tapi dia akan connect ke Vault dulu. Nah, yang pertama dia authenticate ya, authenticate. Authenticate ini nanti kita akan bahas ya. Jadi di sini dia out dulu. Setelah dapat dia nanti akan setelah sukses ya, setelah sukses maka dia nanti akan get ya, get. Nah, di sini dia akan get. Bisa dia get key-nya. Setelah dapat key, kemudian key-nya dipakai untuk mendecrypt kredensial, atau bisa juga dia langsung aja simpan kredensial di sini ya. Jadi begitu dia connect, nanti dia akan minta kredensial ke Vault, data username saya apa, password saya apa, langsunglah dipakai sama dia untuk connect ke dalam database gitu. Jadi bisa dua-duanya ya. Oke, kemudian tadi secure introduction ya. Kemudian di sini yang berkaitan sama secret engine ya, dia juga bisa punya fitur untuk key rotation ya. Jadi di sini ada key rotation. Jadi dia bisa mengganti atau kredensial ini bisa dia ganti secara periodik ya, ganti secara periodik. Nah, periodenya berapa lama itu terserah dari masing-masing penggunaan ya, secara periodik. Nah, kemudian berikutnya ada lagi fitur yaitu yang kita namakan dengan encryption as a service ya. Di sini ada encryption as a service. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya di sini kita kan kemarin bahas bahwa kita juga menyimpan data ya di aplikasi, data in use ya. Data in use itu adalah data yang kita simpan di aplikasi. Misalnya kita menyimpan nomor KTP, kita menyimpan foto selfie bersama KTP gitu ya. Nah, data-data konfidensial ini, nomor kartu kredit dan sebagainya, data-data konfidensial ini kita nggak boleh simpan secara plain text ya, kita nggak boleh simpan filenya padanya di folder gitu kan, sehingga nanti kalau kebobolan orang bisa lihat dan langsung dapat filenya gitu ya. Ataupun isi database kita simpan NIK di database gitu. Nah, kemudian nanti kalau database yang bobol maka orang bisa lihat, oh ini NIK-nya si Anu gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, gimana caranya? Ini kita encrypt ya. Kita encrypt di sini. Jadi dua-duanya itu kita amankan, kita enkripsi. Nah, enkripsinya ini ya, ini kita bisa minta tolong kepada Vault gitu. Jadi kita kirim ke dia plain value-nya, kemudian nanti dia akan mengembalikan yang sudah di-encrypt. Nah, yang di-encrypt itulah yang akan kita simpan di aplikasi gitu. Jadi misalnya orang upload foto KTP-nya dia, nah KTP-nya ini filenya jangan langsung kita simpan, kita kirim ke Vault, minta tolong di-encrypt. Setelah kita dapat hasil encrypt-nya, baru kita simpan ke penyimpanan gitu. Nah, demikian juga misalnya mau menampilkan, maka yang sudah di-encrypt ini kita kirim ke Vault, kemudian nanti Vault akan mengembalikan file yang sudah di-decrypt, yaitu yang bisa tampil gambarnya atau isinya, barulah nanti kita gunakan di aplikasi gitu. Nah, jadi dia punya fitur encryption as a service gitu. Nah, jadi inilah fitur-fiturnya si Vault yang mana nanti kita akan gunakan dalam pembuatan aplikasi. Jadi dia agak beda sama HSM. Kalau HSM itu dia nggak bisa merotasi kredensial Amazon, kredensial Google Cloud, dia nggak bisa karena dia tidak ngerti. Tapi si HSM ini bisa disuruh bikin pin block, bisa disuruh translate data dari jaringannya bank A ke bank B dan seterusnya gitu. Jadi dia memang spesifik untuk pemakaian industri perbankan dan card management gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang ini ya, cara kerjanya si Vault ya. Jadi Vault internal ya. Cara kerja Vault.
Jadi di sini kita punya aplikasi ya. Nah, di sini kita punya aplikasi yang dia mau connect ke database ya. Nah, di sini kita punya database. Kemudian di sini kita punya vault. Oke. Dan di aplikasi ini kita ada simpan tadi dua ini ya. Yang pertama kita simpan kredensial. Yang kedua kita simpan data in use ya. Nah, kemudian dari sini kita connect ke database dengan membawa kredensial ya. Nah, untuk mendapatkan kredensial ini, maka kita yang pertama kita akan authenticate ke vault ya. Jadi kita connect dulu ke vault untuk kemudian kita akan mendapatkan value ya. Get value. Nah, value-nya ini nanti bisa berupa kredensial, bisa berupa encryption as a service dan sebagainya sesuai dengan yang tadi kita sudah bahas ya. Nah, bagaimana cara aplikasi kita connect ke vault ya? Maka di sini aplikasi kita harus authenticate dulu ya. Artinya dia harus membuktikan bahwa dia berhak mengakses si value-value yang rahasia tadi ya. Nah, di sini di vault itu istilahnya adalah dengan istilah auth method ya. Nah, kita lihat dokumentasinya di sini ya. Jadi si vault ini dia punya auth method. Auth method adalah bagaimana aplikasi ataupun orang dia login ke vault, gampangannya seperti itulah ya. Nah, auth method ini secara garis besar dibagi menjadi yang pertama adalah token ya. Nah, token ini ya tentunya nanti kita create token di vault, kemudian tokennya kita gunakan untuk login ya. Nah, di sini kita ada beberapa token ya. Nah, di sini token itu nah ada jenis-jenisnya, ada service token, ada batch token, nanti bisa dibaca di ini ya. Nah, intinya adalah kita token itu ada yang statik ya. Ada yang dia ini apa? Dia istilahnya adalah mana ya? Periodik ya. Nah, gini. Nah, penggunaan static token ini sebetulnya dia kurang tidak terlalu dianjurkan ya, not recommended, karena misalnya kita bikin token, kemudian tokennya kita pasang di aplikasi di sini, tentunya nanti kita jadi punya problem lagi bagaimana caranya mengamankan si token ini ya. Ya balik lagi ke secret zero problem tadi. Tokennya mau di-encrypt, ya berarti kan butuh key-nya mau disimpan di mana gitu ya. Atau tokennya kita masukkan ke environment variable, ya itu kan problem juga gitu kan, harus key in si adminnya harus ngetikin tokennya pada waktu aplikasinya startup atau pada waktu si mesinnya si servernya dinyalain, kan jadi nggak praktis ya. Tapi ya anyway, token ini kita gunakan untuk development. Jadi kita bisa pada waktu development kita generate aja static token, nanti static tokennya ditanam di aplikasi, kita nanti pakai untuk melakukan ini. Jadi kita bisa berinteraksi dengan vault gitu. Tapi nanti di production ya kita tidak menggunakan yang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ini kita bicaranya authentication untuk aplikasi ya. Jadi bukan untuk user. Nah, untuk user dia bisa aja connect ke vault menggunakan username password, menggunakan single sign on, open ID, Okta dan sebagainya, itu ya bisa gitu. Cuman yang di sini yang kita bahas adalah autentikasi aplikasi. Aplikasi kita connect ke vault untuk mendapatkan secret gitu. Nah, gimana cara autentikasinya? Yang kedua adalah metode kedua adalah dengan menggunakan platform authentication ya. Jadi platform authentication ini kita bilang ke vault bahwa kita mempercayai platform tersebut, atau istilah dia adalah trusted third party ya. Nah, platform ini ada macam-macam. Yang pertama ada Kubernetes ya. Kubernetes yang kita install sendiri, jadi on-prem, ini dalam kurung on-prem.
on premise ya, install sendiri di server sendiri. Kemudian ya ada cloud ya, cloud service ya. Cloud service misalnya Amazon AWS ya, atau Google GCP misalnya, atau Azure ya. Nah, jadi di sini kita bisa membuatkan ini istilahnya mereka IAM ya, ya Identity dan Access Management ya. Jadi kita bisa membuat akun IAM untuk si Vault ini. Kemudian untuk masing-masing aplikasi kita juga buatkan akun IAM. Nah, kemudian kita bilang ke Vault, semua aplikasi yang jalan di dalam platform ini, selama dia pakai akun kita, akun yang sama dengan akun loginnya AWS ya, akun login AWS yang sama dengan tempat si Vault ini dijalankan. Jadi misalnya Vault ini di deploy ke AWS pakai akun saya, kemudian saya deploy aplikasi lain ke AWS juga pakai akun yang sama gitu, akun saya. Nah, si Vault ini nanti dia akan ngecek nih, ini aplikasi yang connect ke saya ini pakai akunnya siapa? Oh, akunnya sama nih, sama-sama akunnya Andy. Ya udah, sama dia langsung dipercayai gitu, dipercayai sehingga kita bisa mengambil secret gitu. Nah, kan asumsinya adalah kalau orang bisa mendapatkan akun AWS-nya, ya berarti ya bukan cuman aplikasi kita yang berhasil di crack ya, pasti nanti semua storage-nya, semua ininya pasti nanti akan compromise juga, akan bobol juga gitu. Jadi dia asumsinya ya dia percaya bahwa kita menjaga akses terhadap platform ini dengan baik sehingga kalau dia sudah jalan di sini ya itu pastilah aplikasi yang terpercaya gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini out method yang yang tersedia di Vault ya. Nah, kita juga bisa misalnya aplikasi kita jalan di Kubernetes ya. Kalau kita jalan on premise, nanti kita bikin service account di sini, kemudian kita setting default bahwa aplikasi A bisa dapat akses ke konfigurasi ABCD gitu. Nah, nanti begitu dia datang, si Vault akan memastikan bahwa si aplikasi ini dan dirinya sendiri itu berada di Kubernetes cluster yang sama. Kalau dia Kubernetes clusternya sama ya berarti dia sudah bisa menjalankan aplikasi gitu ya, sudah dipercayai otomatis gitu. Nah, kemudian di sini ada satu lagi adalah app role ya. Di sini kita lihat out method app role ya. Ya, ini mirip-mirip sebenarnya ya. Ini authentication, di sini ada role ID ya. Nah, kemudian ini kalau login menggunakan tipe data app role ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan app role ya atau role ID-nya? Di sini app role ya. Jadi di sini ada role ID ya. Role ID ini ya semacam username lah gitu ya. Ini. Kemudian ada secret ID. Ini semacam passwordnya ya. Kemudian dia ada dua metode ya. Jadi yang pertama di sini ada role ID-nya. Ini mirip dengan username-nya lah ya. Kemudian ada secret ID-nya. Nah, ini mirip-mirip dengan password lah. Kemudian dia ada dua metode ya. Metode. Ada metode pull, ada metode push ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang pull itu kan tarik ya. Artinya adalah secret ID-nya ini ditarik atau diambil dari Vault gitu ya. Tapi di sini sedangkan kalau secret ID-nya langsung disuplai dari klien, berarti kan kita menulis si secret ID di tempatnya klien ya, entah di application properties atau di environment variable dan seterusnya. Jadi kata dia yang push ini mirip dengan app ID. Jadi ya username password juga akhirnya, dan kita ngetik atau hardcode passwordnya di lokasi klien sehingga dia sudah deprecated, sudah tidak dipakai lagi.
Nah, jadi itulah beberapa ini ya, beberapa penggunaan dari Vault ya. Tadi kita sudah belajar dia secret engine-nya bisa mengapain aja, bisa simpan apa? Bisa simpan username password ya, key value, bisa simpan kredensialnya cloud ya, kemudian bisa simpan juga kredensial database ya. Dan kemudian dia bisa digunakan untuk merotasi kredensial tersebut sehingga nanti setiap beberapa waktu dia akan diganti gitu ya. Dan kemudian fitur berikutnya adalah dia punya fitur encryption as a service gitu. Jadi kita bisa ngirim data ke sana nanti di encrypt sama dia gitu ya. Demikian juga sebaliknya kita bisa kirim data dan kemudian di decrypt sama dia. Nah, untuk connect ke Vault dia menyediakan 3 metode ini yang bisa kita pilih dan kita gunakan tergantung nanti aplikasi kita di deploy-nya di mana. Apakah kita jalankan di bare metal atau langsung di mesin fisik, apakah kita jalanin di VPS dan kemudian apakah VPS-nya ini jalan di on premise ataupun jalannya di cloud service gitu. Nah, jadi dia ada macam-macam ini. Nah, mungkin untuk video kali ini ya cukup ini aja dulu konsepnya dulu ya. Nanti pada video berikutnya kita akan langsung hands on, kita akan install Vault-nya dan kita akan lihat konsep-konsep yang sekarang kita pelajarin ini pemakaiannya seperti apa gitu ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau misalnya video ini dianggap bermanfaat, like, subscribe, dan bisa di-share ke teman-temannya lain yang membutuhkan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.